Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ainun Jana, NIM 11, dan rekan-rekan saya, Andini Aristayuni, NIM 72, dan Piping Arsyanita, NIM 89. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir pada mata kuliah Smart City kelas A. Topik aplikasi yang kami pilih yaitu e-arsip di suatu instansi pemerintah desa. Aplikasi kearsipan secara elektronik atau biasa disebut e-arsip adalah sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Beberapa keuntungan dari implementasi e-arsip yaitu terdapatnya salinan arsip dalam bentuk elektronik, kemudahan akses terhadap arsip elektronik, dan memperkecil kemungkinan kehancuran data. Untuk spesifikasi pembuatan aplikasi e-arsip meliputi yang pertama bahasa pemrograman menggunakan PHP, database MySQL, dan Apache Web Server. Selanjutnya, penjelasan mengenai database atau basis data yang digunakan pada program e-arsip meliputi beberapa tabel, yaitu tabel disposisi digunakan untuk menyimpan disposisi dari surat masuk, kemudian tabel instansi menyimpan data keterangan instansi, kemudian tabel klasifikasi yang berisi mengenai data-data referensi atau jenis-jenis surat. Kemudian tabel setting digunakan untuk menyimpan pengaturan yang dilakukan oleh admin. Kemudian tabel surat keluar yang berisi data surat yang dikeluarkan oleh instansi untuk kepentingan tertentu. Kemudian tabel surat masuk yang berisi data surat masuk yang ditujukan ke instansi. Kemudian tabel user, yaitu tabel yang berisi data-data user. Halaman pertama yang akan muncul pada aplikasi ini yaitu login e-arsip. Nah, pada login e-arsip ini terdapat namanya yaitu login e-arsip, dan ini terdapat logo. Selanjutnya di bawahnya terdapat nama, yaitu ini dibuat untuk instansi pemerintah desa. Selanjutnya terdapat username dan password dan tombol login. Pada username diisi dengan admin dan password diisi dengan admin juga. Selanjutnya klik tombol login, maka akan masuk ke beranda. Pada beranda di sini pada aplikasi ini terdapat beranda, transaksi surat yaitu surat masuk dan surat keluar, terdapat buku agenda yaitu surat masuk dan surat keluar, dan terdapat galeri file yaitu surat masuk dan surat keluar, dan terdapat referensi dan terdapat pengaturan di dalamnya yaitu instansi dan user. Dan terdapat pula yaitu admin, profil admin, ubah password, dan juga logout. Baik, di sini terdapat beranda yang pada beranda di sini terdapat logo dan juga desa, surat desa yang surat masuk dan surat keluarnya akan disimpan. Nah, di sini saya memakai desa Ketawang, dan di sini terdapat alamat desa Ketawang juga, dan di bawahnya selamat datang admin karena saya login dengan akun admin, dan di sini ada Anda login sebagai super admin dan Anda memiliki akses penuh terhadap sistem. Selanjutnya di bawahnya ini terdapat interface, yaitu seperti catatan yang di sini jumlah surat masuk itu terdapat 2, jumlah surat keluar ada 4, jumlah disposisi ada 2, jumlah klasifikasi surat ada 10, dan jumlah pengguna ada 1, yaitu hanya admin. Selanjutnya, tampilan program e-arsip
pada halaman menu transaksi surat. Yang pertama, transaksi surat masuk. Pada halaman ini akan muncul beberapa data mengenai surat atau dokumen yang ditujukan ke instansi pemerintah desa. Contoh yang pertama yaitu surat izin kegiatan KKN dengan asal surat dari universitas, disertai dengan nomor surat dan tanggal surat. Yang kedua yaitu perizinan kegiatan penyuluhan pertanian, asal surat dari Dinas Pertanian. Selanjutnya, halaman transaksi surat keluar. Pada halaman transaksi surat keluar akan muncul data dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah desa untuk kepentingan tertentu. Contohnya, surat pernyataan tidak mampu. Tujuannya sebagai keterangan tidak mampu, disertai nomor surat dan tanggal surat. Selanjutnya, halaman menu buku agenda. Pada halaman ini akan menampilkan agenda surat atau dokumen yang tersimpan pada sistem e-arsip. Terdapat pilihan periode berupa rentang tanggal, surat atau dokumen. Selanjutnya pada galeri file, di sini menyimpan foto-foto dari surat masuk dan surat keluar. Dan di sini kan pada transaksi surat masuk di sini ada memasukkan file foto dan juga ini. Dan pada surat keluar juga terdapat juga di sini. Jadi galeri file ini menampilkan atau menyimpan juga yaitu foto surat masuk dan surat keluar. Di sini ada contohnya. Jika diklik tampilan ukuran penuh, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah contoh surat masuk. Selanjutnya pada surat keluar. Nah, pada surat keluar tadi kan ada 4 foto yang dimasukkan. Jadi di sini tampil juga 4 foto. Seperti ini. Jika dilihat tampilan penuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat dalam e-arsip seperti referensi dan pengaturan. Yang pertama yaitu referensi. Yang pertama kita akan melakukan edit data. Lalu jika sudah melakukan edit, klik simpan dan data berhasil diupdate. Setelah itu ada fitur delete surat untuk melakukan hapus surat. Dan juga ada tambah data untuk menambah klasifikasi surat. Jika sudah klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Selain referensi juga ada pengaturan. Dalam pengaturan terdapat 2 pilihan, yaitu pengaturan instansi dan pengaturan user. Dalam pengaturan instansi kita dapat melakukan edit pada untuk manajemen instansi. Contoh, kita akan menambahkan NIP kepala desa.
data berhasil diupdate. Selain itu juga terdapat pengaturan untuk user. Dalam pengaturan user ini terdapat tambah user. Isikan username, password, nama, dan NIP user. Lalu pilih tipe user biasa atau administrator. User berhasil ditambahkan. Dalam pengaturan user juga dapat dilakukan edit. Seperti ini kita mengubah tipe user menjadi user biasa. Lalu klik simpan. Sukses diupdate. Selain edit juga terdapat delete. Klik delete lalu pilih hapus. Admin juga dapat melakukan ubah password. Masukkan password lama dan password baru. Setelah berhasil, maka kita akan diminta untuk melakukan login ulang dengan menggunakan password baru. Dan jika ingin logout, klik bagian pojok kanan atas, lalu pilih logout. Seperti ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.